Iya, betul habis betul itu Bang, di betul. masjid juga nggak ada berhala gitu loh. Iya, Karena mereka berdoa itu pakai saya kiblat juga. Cuma pagan yang doanya iya nggak iya. berkiblat, Bang. Iya, makanya aduh, ini makin bingung lagi saya. Apakah posisi saya udah benarkah? Jadi terpukul lagi nih. Cuma Jadi cuma kaum pagan, Bang, kaum yang menyembah dewa Zeus, dewa Zeus ya, Mitra. iya. Itu Itu kan dia mitologi berdoanya Yunani, ke Bang. arah mana aja karena Tuhan mereka Iya, Zeus itu ada di mana-mana gitu. iya mitologi Yunani itu, Bang. Itu Habis pandangan itu mitologi mereka mitologi kalau Yunani. ditanya kenapa bikin berhala? Itu simbol jawabannya. Iya, hanya hanya berupa simbol tapi mereka bilang berupa simbol tapi mereka imani, mereka sembah, mereka Oh yakini enggak, bahwa mereka nggak itu ngaku sesuatu. itu. Kalau ditanya mereka sembah nggak? Oh enggak, saya nggak nyembah itu. Iya, Tapi itu iya, sebuah iya, simbol iya. aja, Mereka sebuah memang tidak simbol. ngaku, Perantara, tapi pada perantara. prakteknya, iya pada prakteknya seperti itu yang terjadi, Bang. Mm-mm. Keyakinan hati mereka kayak gitu. Mm-mm. Itu mitologi Yunani loh, Bang. Mm-mm. Itu berangkat dari cerita mitologi Yunani. Mm-mm. Jadi, aduh, ini fakta baru juga. Tapi gue Saya mau baru, nanya lu men, lu kan masih iya, Kristen nih, lu iya. keluar dari doktrin ini penyebabnya apa ya bro? Enggak, jujur, jujur, jujur. Nah, Pertama kali yang mengeluarkan saya dari doktrin ini, ketika Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku, satu-satunya pekerjaanku itu melalui Bapa, tidak melalui dari diriku." Saya menganalisa kalimat tersebut. Saya mengatakan, lah kalau Tuhan atau Allah itu kenapa harus melalui orang lain? Kalau melalui orang lain kekuatannya itu ada yang lebih besar. Kan ini udah berapa kali saya jelaskan ketika saya meneliti tentang kekristenan. Dari situ saya cari tahu, ternyata banyak ayat-ayat tersebut atau firman-firman Allah Bapa itu di Perjanjian Lama berbunyi bahwa Allah itu dia itu seorang gitu, berdiri sendiri, ditambah lagi Allah kita itu adalah Allah yang esa. Allah esa. Esa itu saya cari tahu. Esa itu apa sih dalam konteks Yahudi? Saya nggak mencari tahu kekristenan, tapi Yahudi dulu. Sebab perjanjian lama kan diturunkan atau Torah sama orang Yahudi. Yahudi itu tidak ada namanya anak Bapak Putra Roh Kudus atau tiga dalam satu, tidak. Jadi saya bilang problemnya masalahnya jalanan ini di perjanjian baru gitu. Oh, ternyata saya cari tahu perjanjian baru bukan langsung dari narasumber apanya, firmannya. Contohnya Yohanes, bukan dari Yohanes langsung, kurang lebih 300 tahun lebih ya, baru dituliskan ulang oleh siapa? Bapak-bapak gereja dengan Paulus. Saya lihat tuh bapak-bapak gereja apa tuh kuasanya. Oh, saya tahu karena pada saat itu kerajaan ya Katolik dulu pada saat itu. Oh, intinya gini bro berarti Jiman, kami semua ya di sini ya semoga anda dapat hidayah biar tuntas itu aja sih. ya iyalah Bang. Saya tidak kalau saat ini saya belum mau pindah ke Enggak, sana Bang tapi Bang kita Jemen, enggak Bang Jemen. iya. Saya boleh Iya. tunjukin sesuatu nggak? Abang buka kitab Wahyu coba. Kitab Wahyu nomor Bang inspirasi gadain Bang Jibril dong, gue gak bisa gadain orang nih. pasal 20. Iya sama, saya juga nggak bisa gede-gede orang. Formatnya begini loh. Wahyu 20 nomor punggung 13, Bang. Coba tolong dibaca, Bang, yang KJV. KJV. Bentar ya Bang. Sebab saya lagi di luar ini. Di tempat kawan sebelum bawa Alkitab, tunggu ya. Boleh googling bisa Bang? Boleh, buka aja. Oke. Berapa tadi Bang? Wahyu 20:13. Wahyu itu Maka laut menyerahkan orang-orang mati. tapi KJV-nya, Bang. MJ version. Wahyu itu berarti Revelation. Revelation 20:13. So angel come down from heaven ya. Bukan, Wahyu 20 nomor punggung 13. The sea gave up the dead. Oh iya. Nomor 13. Iya, nomor 13. Bentar. Oh ya.
Oh iya, dan orang mati ya ini bang. Kalau saya tunjukin ke abang, host boleh tolong besarin host. Gedein dulu, host. Nggak bisa gedein nih. Formatnya nggak bener tuh. Iya, penghakiman menurut Hostnya kayak tidur nih. ya. Enggak, barusan ngomong kok. Kita nggak bisa gedein kecilin masalahnya. Iya. Host. Indonesia gap. Oh, udah bisa tuh. Udah bisa. Indonesia gap up Ini. the deed. Nah, the sea gave up the dead, they were in it, and death and Hades Give up. gave up the dead, they were in them. Ya. Jadi kalau abang bisa bahasa Inggris, and the death and Hades. Hades ini pihak, berarti oknum, bukan tempat. Orang ini kayaknya Hades. Nah, kalau saya ke sini, Itu mitologi Yunani lo kayaknya lah. World History Encyclopedia. Ini halamannya Hades itu kayak dewa. dilindungi oleh UNESCO ya bang. Nah si Hades ini dewa mitologi Yunani. Iya benar. Aduh benar. Nah dan dia punya saudara namanya Zeus sama Poseidon. Zeus. Nah ini dia punya anjing kaki kepala 3. Ini namanya Hades. Ini persis sama seperti yang di Revelations, Hades. Dan abang bisa, ini saya buka aja ya. Ini beberapa kali memang disebutkan. Nih, abang bisa capture aja. Di Wahyu 20:13-14, di Matius 11:23, di Lukas 10:15, di Lukas 16:23, Kisah Para Rasul. Saya SS kan bisa bang. Saya untuk mencari lebih puas. Capture aja, capture. Mohon izin ya bang. Oh, gila lah. Ini kan. Nah, mitologinya ini memang si Hades ini memang penjaga neraka, bang. Nah, kalau diceritain lagi, ini di sini. Nah, ini seperti persis seperti yang diceritakan di kitab abang. Setibanya di gerbang Hades, tujuan akhir jiwa-jiwa ditentukan oleh penilaian atas tindakan mereka selama mereka masih hidup. Jadi, abang kalau meninggoy sebagai Kristen, itu nanti abang ditunggu di dunia kematian tuh sama dia nih Hades. Dia sepupunya Zeus sama Poseidon, bang. Ya dihukum atas perbuatan dia masing-masing kan. Iya. Nah si Hades yang bukan nunggu di penebusan dosa. Kontradiksi itu dengan penebusan dosa. Oh kalau soal penebusan dosa, si Hades ini abang kalau mau tahu alasan si Hades ini kenapa ada di dunia bawah tanah, ini karena saudaranya Zeus itu nikahin manusia. Dia kawin sama manusia. Habis itu dia punya anak namanya Perseus. Nah, habis itu dia dihukum. Habis itu ditumbalkanlah si Hades ini ke neraka untuk membayar, jadi original sins. Jadi untuk ngebayar dosanya si Zeus, si Hades mesti jaga neraka. Iya, pertanyaan saya kok ada tentang kisah mitologi itu kan cerita dahulu, belum ada keasliannya gitu, tapi hanya diceritakan, direview ulang. Nah, kok bisa ada hubungannya dengan Alkitab gitu? Itu yang lucunya tadi bang. Kan tadi kita bahas ini nih. Where is the tomb of Jesus? Holy Scripture versus Garden of Tomb. Ini tadi yang si Jack bahas. Iya. Yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dildo. Lanjut. Ini saya dapetnya dari Fellowship Israel Related Ministries ya. Ini dari Israel langsung. Dari Israel langsung. Nah, saya ngerti kok. Di sini katanya kan kuburan Yesus. Yang tadi si Jack 23 kali ke sana. Iya. Ya. Masalahnya di sini mereka kan percaya dari ini kan, dari siapa namanya? Dari abad pertama kan. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut. Nah, jadi tempat ini nggak ada waktu abad 1, 2, 3.
Jadi Oke. Konstantinus Helena yang datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Nah, jadi yang bikin ini kaum pagan yang bikin apa namanya? Iya, orang-orang yang Gereja percaya di dengan mitologi yang paham, Pak. Ya, jadi mereka menyerap Jadi- ajaran Abang. iya, jadi ya kami gunakan sampai saat ini. Iya, jadi kalau Abang kalau ke sana untuk ngelayat, kalau Abang ke sana ngelayat, itu sebenarnya yang dibikin Konstantinopel abad keempat. Bukan Gila, yang sebenarnya. Ngeri ya. Mantap ya. Emang kalau pagan Abang nggak bisa dilawan sih Bang. Abang paling keren pagannya. Sampai ada ini dewa-dewanya di kitab Abang. Yang paling keren dah. Enggak, pertanyaan logik itu kan Alkitab itu Tenang perjanjian- Bang, tenang. Enggak, saya masih belum menerima kok bisa ada mitologi. Itu mito itu kan kata dasarnya mito. Iya. Mitos gitu, Oh, mitos. abang lebih kaget lagi nanti saya tunjukin bahwa Paulus itu memang ngutip-ngutip kitab-kitab pagan, Bang. Mitologi Heeh. Yunani. Iya. Bisa nggak Bang? Satu aja Bang. Saya mau cari. Oke, satu aja. Saya apanya sebenarnya biar lagi saya cari belajar tangan, tapi baby. saya lagi belajar tapi belum selesai, tapi saya tunjukin satu aja ya. Oke Bang. Anjir itu orang itu babi lah. Kok Saya kemarin lagi baca sih itu perikop. Bentar ya. inilah malunya kok malah orang lain yang nemuin gitu. Iya, Kenapa nggak? orang Islam suka belajar, Bang. Kalau di Islam belajar itu wajib, Bang, harus. Aduh. Kok bisa? Hadis iya betul. Sejarah hadis tahu. Saudaranya kampret lah. Ya, udah nggak benar ini ya. Bentar ya. Disambung dulu yang lain biar saya siapin ininya. Itu fatal loh Bang. Kalau yang dicomot-comot itu dari kisah mitologi Yunani masukkan ke Alkitab dan dijadikan firman Tuhan, itu udah lain lagi konteksnya. Karena konteks mitologi Yunani ketuhanan atau kedewaan mereka beda dengan ketuhanan yang diajarkan Yesus atau Allah Bapa gitu. Justru kalau ada dicampur adukan mungkin itu yang membuat kontradiksi ya, karena Mungkin kalau kita tanya si Jack tadi Jeman, kita dimarahinnya itu, pasti dimarahinnya. Padahal kita tunjukkan buktinya, kita dimarahinnya, longor kita pasti ya kan. Kalau kita tanya si Jack tadi ya kan. Kalau kita tanya sama si Jack yang lain noten-noten percaya, kita dimarahinnya, nunjukkan ayat kita dimarahinnya, dimakinya kan, kurang ajar itu. Gimana coba? aku nggak peduli lah bang, aku nggak peduli orang itu mau kayak mana. Nah, Bang. gitulah, Yang gitulah, penting gitu. ini aku kok bisa ada tuh mitologi Yunani ke Alkitab gitu. Sebenarnya gini Bang Men, kalau mempelajari Bible itu lihat Wahyu aja, situ pagan semua itu Wahyu itu. Nggak usah jauh-jauh, pelajari Wahyu aja. Udah pagan semua itu di situ. Adalah domba bermata 7, bertanduk 7, udah jelas itu barang. Nggak usah kemana-mana sebenarnya Bang. Nah, nih udah ketemu satu aja ya, satu aja. Saya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Abang kalau bisa buka. Satu aja bang, biar Iya. saya nanti cari tahu lagi gitu. Ini abang buka X ini berarti Revelations ya. Revelations 17:28. Ini di sini dibilang for in him we live and move and have our beings, and certain also your own poets have said, for we are also his offspring. Nah, dari sini nih. Nih dari sini. Saya translate ya. Tentu juga para penyairmu ya, penyair kita berarti ya. Dia sama pembacanya. Berkata, sebab kami pun adalah keturunannya. Jadi dia mengutip penyair ya.
Di sini ya. Paham gak Bang? Iya. Ya kan? As a certain of your own poets have said. Jadi dia bilang, penyair kita pun seperti yang penyair kita bilang. Penyair kita ya berarti ya. Nah, habis itu saya buka ini dari Theoi. Nah, ini Theoi ini memang library Greek mythology, Greek gods nih, tuhan-tuhan ini habis itu heroes-nya. Nih Olympian gods tuh ada Zeus, tadi Hades dan semua. Ini memang website pagan lah. Nah, di sini kita buka tulisan Eratus, judulnya Phanomena. Nah, rupanya dia ngutup dari sini. Nih. Always we all have need Zeus, for we are also his offsprings. Persis ya. For we are also his offsprings. For we are also his offsprings. Dan dia bilang, a certain also of your own poets. Poetsnya siapa? Penyairnya siapa? Zeus. Ini persis nih, Zeus. persis nih ayatnya. Enggak, jadi gini Bang. Kalau sekali sama mungkin kebetulan nah. 2 kali, 3 kali itu bukan kebetulan, itu yang direncanakan itu. Emang boleh sekebetulan itu Bang? Enggak bisa. Itu bukan dia, itu kebetulan, itu memang direncanakan. Enggak, dan yang abang imanin 2 kali. si Yesus ini lahir di mana Bang? Saya imani bahwa Yesus itu lahir di Nazaret ya. Bukan, maksudnya Nazaret. exactly di mananya? Pinpoint Dia itu di tempat kandang domba. Enggak gini, kalau gereja mengatakan kandang domba. Dan beberapa minggu yang lalu saya mengimani, tiba-tiba pas bertemu orang Bang Zuma, lalu saya tanya juga, iya kalau di kandang domba buktinya apa gitu. Karena di Alkitab tidak ada namanya kandang domba dijelaskan, malah hanya dibilang di palungan gitu. Bisa aja dia melahirkan di luar sana, tapi karena tiba di sana setelah melahirkan dikasihnya di palungan. Bisa saja gitu ya. gitu. Dan satu logikanya itu pada saat itu kan sebelum beberapa detik dilahirkan, beberapa waktu sebelum dilahirkan Yesus itu kan tidak ada tuh salju. Nah, ya kan ada tuh salju katanya, tapi bertentangan dengan doktrin bahwa cerita di Alkitab bahwa mengembala domba, sedang mengembala domba mereka. Kalau mengembala domba hanya orang pawok lah yang mengembala di di salju, mati tuh domba-dombanya. Ini ada. Saya rasa ini kalau iya. abang tadi ini keluar dari mulut abang ya. Apa tadi namanya? Palungan sama Iya. kandang domba ya. Ini namanya Atis Bang. Ini dewa Atis. Dewa Atis. Dia sama kayak yang tadi si ini. Ada Atis juga di sini. Dewa Atis itu nih biar saya ini ya. Atis itu lahir 25 Desember. Ya. Habis itu saya translate nih. Dia adalah sebut gembala. Sebagaimana disebut sebagai gembala yang baik. Ini dewa Atis nih Bang. Habis itu dia nih. Kok sama ya? Pada Black Friday, hari Jumat ya, Jumat gelap katanya. Dia disalibkan di sebuah pohon di mana darah sucinya mengalir untuk menembus bumi. Ini Atis nih Bang. Habis itu nih, translate. Atis berperan sebagai putra ilahi dan bapak. Jadi dia sama bapaknya. Habis itu kita ke Dewa Mitra Bang. Dewa Mitra ini punya ciri-ciri Iya, juga. nih Dewa Mitra di Dewa Mitra ini dia lahir 25 Desember juga. Habis itu nah di sini yang tadi Abang sebut nih. Ini Mitra ya. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di Udah Bang. Udah. dan dihadiri oleh para ya. Habis itu si Mitra ini punya ini saya translate. Dia memiliki 12 teman dan atau 12. Iya, murid. habis itu Murid.
Ini si Mitra, masih Mitra nih. Mitra dipandang sebagai gembala yang baik, jalan kebenaran dan terang, penebus, juru selamat, Masiah. Habis Enggak, itu- sebelumnya ini kan apa itu bang? mohon maaf Bang, udah lah, Bang, udah malu lah aku juga Bang, jangan kayak gitu. Bukan, habis ini terakhir. Ini si Dionysius nih bang. Si Dionysius ini keren juga bang, dia lahirnya tanggal 25 Desember juga. Habis itu nih abang bisa baca nih. Si Dionysius nih ya. Sebagai anak suci, Bacchus ditempatkan di buayan tempat tidur Bayi pulungan. di antara binatang Bahaya tuh buas. Buayan, jadi kayak tempat ngayun gitu loh, buayan. Ya, abis itu ini yang paling keren bang. Ini yang saya kalau orang ngomong kayak gitu saya ketawa sih. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi. Ini apa bang? Alfa dan Omega kan itu di udah di Alkitab. Itu si Dionysius. Keren bang, abang. Lah Bang. Wah, Coba dia Bang. Udah jangan kayak gitu. Sedikit saya tambahin mungkin. Oke. Jemen, sedikit saya tambahin ya. Yang tadi diantara Iya. dijabarkan Bang Jibril adalah tentang mengimani tokoh-tokoh yang hidup di dunia sebagai manusia mempunyai kekuasaan seperti Tuhan. Ini sama dengan apa yang dinyatakan terhadap Yesus sebagai anak Tuhan. Kan itu kan. Ini suatu kesalahan yang sama dalam penyembahan berhala orang-orang suci yang dipatungkan, dianggap mempunyai cara untuk menyembahan terhadap Tuhan. Semua ini sama, paganisme. Kan gitu. Ya Ini iya. yang terjadi. nggak logikanya aja bang. Kan si Yesus kan bahasanya Aramaik ya. Aram. Nah, terus kenapa tiba-tiba dia ngomong Alfa dan Omega bang? Kayaknya di abjad, Ya, itu kan dari abjad Yunani Aramaik. itu. Ya udah. Saya paham. Itulah yang nggak pernah diajarkan dari sekolah minggu dulu sampai sekarang. Nggak pernah di gereja ngajarin itu. Kalau mau jujur kan Ya nggak tahu mungkin dari awal. lah, nggak mungkin diajarin lah. Aduh, nggak bisa ngomong lagi Bang. Jangan gitulah. Enggak, ya kan yang kita bisa lakukan di sini cuma bisa buka mata abang, bolak-balikan hati abang kan izin Allah, bukan saya, bukan kami. Betul. Hanya bisa merangsang akal sehatnya Jimen gitu. Harusnya ini di infokus gereja ini harus ada kayak gini, infokus gereja. Oh jangan, nggak bisa. Lah itu tadi kan yang tadi si Jack lah itu aja kan. Tadi sebenarnya saya nunggu Bang Blender arahin ke mana? Nggak bisa tadi? Bang, nggak bisa di Tum tadi, bukan Tum yang tadi yang kuburan Yesus. Dia nggak tahu itu yang bikin orang pagan. Arahin ke sana. Tapi rupanya enggak. Rupanya dia terjebak di airport airport Tel Aviv. Aduh. Nggak bisa lagi ngomong. Aduh, nggak mungkin lah. Masa? Jadi selama ini saya jalani apa coba? Mitologi Yunani. Dari ciri-cirinya aja Bang. Oke, saya buka ya datanya ya. Ini tulisan saya sendiri sih. Tapi abang bisa clarify. Di sini ada empat kepercayaan nih Bang. Dari 4 ini 3 ngaku samawi. Samawi itu agama yang turun dari langit atau berdasarkan wahyu, ya. Langsung ya. Yahudi, Islam, Christianity, sama pagan, ya. Yahudi begitu ditanya kiblatnya mana, Abang udah tahu tadi. Kiblatnya mana? Eastern Wall. Islam kiblatnya Ka'bah. Abang kiblatnya mana? Apa? Abang kiblatnya mana? Jangan gitu lah Bang. Abang udah tahu ya jawabannya. Gak ada ya? Non, iya. Sama kayak pagan. Iya. Habis itu Yahudi Tuhannya nggak bisa kelihatan. Iya. Iya. Islam nggak bisa kelihatan. Abang tiba-tiba Tuhannya Yesus kelihatan.
Sama kayak Zeus, Mitra, Horus, pagan lagi. Habis itu Yahudi, kitab sucinya berbahasa nabinya. Nabi-nabi mereka berbahasa Hebrew, Aramaik. Ibrani. Habis itu Islam berbahasa nabinya, Arab. Abang tiba-tiba Yunani. Sama kayak ajaran-ajaran, Anjir. ya kan? Habis itu Yahudi support untuk kitab sucinya, mereka kalau Tanakh, mereka ada Talmud hafalannya. Oke. Nah, Islam ada hadis hafalannya. Hadis apa itu? Hadis. Oh hadis. Oh iya, makanya saya bilang kok agak mirip itu. Sama, mereka Talmud, kita hadis, support kitab sucinya. Habis itu abang? Iya, buku anjir. Jadi Udah lah, abang, Bang, jangan jadi kayak abang gini. sebenarnya Samawi atau pagan? Bang, bukan aku loh yang salah yang buat seperti itu. Aduh. Enggak, jadi kan saya udah bilang berkali-kali sama abang kan, kalau kita dari kecil dikasih buku Harry Potter, kita disuruh imanin sama orang tua kita pun kita akan imanin. Tapi begitu kita ada akal, kan kita mesti pakai otak, bang. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan dosa kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya udah ngasih kita akal, udah ngasih kita pengetahuan, udah kasih kita internet, udah kita bisa cari tahu semua, tapi menolak kebenaran Allah. Abang sadar nggak yang abang lakukan selama ini seumur hidup abang, dari abang lahir sampai sekarang, yang abang lakukan itu persis sama kafir-kafir yang nantang nabi-nabinya sebelum ini. Ya kalau kayak gitu ceritanya abang ngasih fakta itu dari mitologi Yunani sama Bukan, dari sana. bukan. Maksud saya yang abang lakukan selama ini itu sama persis sama yang dilakukan kafir-kafir yang dihadapi nabi-nabi kita sebelum ini. Nabi Ibrahim dibilang inilah itulah, mana Allahmu, mana Allahmu. Ibrahim. Kau bohong. Abraham, ini ya? Abraham ya. Yang Abraham. Nabi Ibrahim adepin itu orang-orang kayak abang. Abang sadar nggak? Mana Allahmu? Saya nggak percaya sama kamu Ibrahim. Kamu nggak percaya? Saya nggak percaya sama 10 perintahmu. Jadi gini bang, sadar sebenarnya hanya saja ketika dihadapkan dengan kitab Alkitab ya atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini, kami kan secara pribadi, saya tidak mewakili kami. Secara pribadi, saya tidak bisa menelusuri contohnya Yohanes ini menelusuri itu dulu satu persatu. Kan saya terbatas dengan ya informasi juga gitu. Sadar bang. Tapi andai kata Alkitab berkata jujur dari awal, mungkin nggak seperti ini. Saya dilema jujur aja. Saya nggak. Kalau mau ke sana, kalau mau ke biblikal lagi ya. Ini saya tunjukin aja nih. Ini dari pastor. Abang bisa cek nih, birtherman.com. Ini dari pastor nih bang. Nama pastornya. Bang bisa nggak ke atas tadi bang, websitenya bisa saya screenshot. Bentar ya bang. Oke bang, oke lanjut bang. Si Birth Earthman ini punya penulis, ini dia pastor loh. Habis itu namanya Keith Long, ini fotonya. Dia lagi mempertanyakan siapa sih penulis Injil? Who wrote Matthew, Luke, and ini saya translate aja ya. Pendapat berbeda-beda mengenai, ini pastor loh yang nulis. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Namun sebagian besar, jadi sebagian besar ya, bukan sebagian kecil ya. Namun sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Nah, habis itu surat-suratnya Paulus yang katanya surat-surat Paulus itu juga semestinya bukan. Jadi ada 14 ya, ada 14 surat Paulus. Itu juga sebenarnya 7 atau 8 itu bukan surat Paulus.
14 bang. Nah, itu 7 atau 6 itu bukan surat Paulus. Dan ini kalau abang buka dari abang tahu Blue Letter Bible nggak? Blue Letter Bible enggak. Baru Ini- saya baru tahu. ini Bentar bang, biar websitenya. Hah. Bentar bang ya. Oke bang. Ini termasuk website Bible yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia kan Alkitab Sabda. Kalau Iya. internasional tuh ini namanya Blue Letter Bible. Ini kalau saya klik, ini aplikasi Bible memang. Tuh, abang mau nanya mau apa? Habis itu ada semua KJV, NLT, NIV semua. Nah, menurut Blue Letter Bible, kodeks tertuanya itu Vatikanus di tahun 325. Berarti abad 4. Habis itu Sinaiticus, habis itu Alexandrius, habis itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi kitabnya di abad keempat. Habis itu gereja yang dibikin di kuburan Yesus juga Helen, itu di abad keempat dibikin. Iya Helen. Iya. Nah, jadi memang dan ya itu balik lagi ke tadi yang abang lakukan ini yang nabi-nabi lawan bang. Begitu abang Iya, ditanya secara kenapa kalau abang kita punya pakai- kenapa abang punya berhala, itu simbol. Habis itu abang selalu nanya Tuhannya mana, nggak kelihatan, Tuhannya nggak mana. Wah, mending Tuhan gue kelihatan. Nah iya, orang-orang pagan itu penyembah berhala itu ngomongnya kayak gitu, lebih bagus Tuhan mereka kelihatan gitu loh. Iya, tapi kan itu dulu bang, saya bertanya-tanya seperti itu. Tapi sekarang kan saya cari tahu, saya udah mengetahui dan, aduh, sebenarnya saya malu kali. Kayak gini, kok malah orang lain gitu yang Oh abang jangan percaya saya, abis ini kan abang tadi udah capture tuh. Abis itu saya abang nggak percaya abang. Oh. Data yang abang ambil, yang abang tunjukkan, saya screenshot, saya cari tahu ulang. Tapi nggak mungkin lah ketika dicari langsung kayak gitu yang keluar pakai nama-nama yang apa ya, sumbernya itu nggak ada gitu. Iya. Nggak mungkin gitu. Abang tahu Ya, kan, satu abang kali tahu lah. kan Bible dapat dari mana abang? Apa? Abang tahu kan nama kitab suci abang didapat dari mana? Nama kitab Bible. Hmm. Saya rasa bukan memang dari dasarnya sih Bible namanya. Iya, Bisa nggak tapi abang kasih diambil dari jalan? mana? Dapat dari mana? Kalau Al-Quran kan memang dinamain sama penciptanya Al-Quran gitu. Nah, tapi Iya, kalau saya sampai hari ini nggak mengetahui karena kurang yakin nah, jadi ini dari World History Encyclopedia ya bang. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini dilindungi oleh UNESCO PBB berarti ya. Ini kalau saya klik nih. Ya itu tadi yang pertama yang bang tunjuin. Nah, ini dokumennya dilindungi oleh UNESCO PBB Digital Library. Ya. Jadi ini, nah ini kita ke atas lagi. Jadi ada namanya Biblos bang. Ini kota dewa-dewa. Ini namanya Temple of Obelisk. Nah di sini, nah ini. Udah Saya udah translate ngerti ya. aku bang. The Greek took the name. Kok nggak bisa translate? Waduh, mesti saya refresh. Bible. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Nama Alkitab kita. Jadi Biblos ini, Bible itu Berasal awalnya dari dari- Biblos. Nah, habis Iya, itu iya. kalau kita lihat origin nih bang, origin kota apa namanya, kota Biblos ini memang terkenal dengan Egyptian mythology. Ada dewa Isis di sini, ada dewa Osiris di sini, ada dewa Baal di sini, ada dewa Horus di sini. Ini memang kota dewa-dewa bang. Dan ini adanya 2000 tahun sebelum Yesus. Jauh sebelum ada Yesus ya. 2000 tahun, jadi kurang lebih 20 Jadi abad. Bible itu, jadi nama Bible itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Paham, Ya. paham bang. Sebab
Iya, iya, iya. Kayak Mesir kan jauh ada sebelum Yesus datang gitu. Jadi kan sebagian dari Mesir kan mitologi itu ada. Aduh, kok kayak gini sih? Kok sekali kebetulan bisa lah, 2 kali ini banyak kali. Abang tanya apa? Nah, ini Bang. Ini ada manuskrip di sini, Bang. Ini ada manuskrip nih, Bang. Ini lengkap banget, Bang. Ini bahasa apa nih? Ini bahasa Egyptian. Egyptian tuh berarti apa ya? Apa ini? Mesir, bahasa Mesir. Mesir kuno. Kuno ya. Oke. Ini bahasa Mesir kuno nih, Bang. Banyak ya, lengkap ya. Aku bisa baca loh yang pertamanya, Bang. Coba pertamanya itu. Gak ada yang bisa baca lagi, Bang. Aku bisa baca. Tuh mana? Mana-mana ya ini. Dari kanan ke kiri dong. Oh, ini dari kanan ke kiri ya? Maaf, saya nggak tahu. Iya. Nah. Kepada yang terhormat Saudara Jiman. Bang jangan kayak gitu Bang, ini Bukan ya. Nah, ini Bang. Ini Contending of Horus and Seth. Ini manuskrip Dewa Horus, Bang. Iya. Dewa Horus dan Set. Ini 12 abad sebelum Yesus. Kenapa tiba-tiba kitab Abang begini, Bang? Ini ada berapa nih? 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris. Nah, yang ini berapa baris nih, lengkap? Iya udah paham Bang, udah jangan dilanjutin lah Bang. Duh. Ini kenapa ini? Ini kenapa juga ya. ini selamat tapi itu nggak selamat? Ini kenapa nih, Bang? Nah, ini bisa dijelasin nggak? Bang, sumbernya bisa nggak di atas Bang? Aku mau Ini screenshot, Chester mau cari Beatty. tahu nanti. Chester Beatty. Bentar ya Bang. Chester Beatty. Oke. Dia Oke, Bang. memang Oke. dia memang apa namanya, museum nah nih. Dia memang museum terkenal di seluruh dunia. Dia megang Al-Qur'an tertua, bukan tertua sih, Al-Qur'an tua. Habis itu apa namanya? Nih dari Arabian Collections, Ya Aramia. wajar lah. Tuh yang lain Ya, keren-keren tuh, Bang. berarti- Cuma abang yang begini, Bang. Yang lain keren-keren tuh. Lengkap-lengkap tuh, gede-gede itu. Tuh, cuma punya abang yang begini. Yang ngerobek-robek. Lebih Kayak berbentuk menghilangkan pulau jejak ya. kayaknya. Kayak bentuk pulau Kalimantan. Kayak lebih menghilangkan jejak kayaknya ya. Bang, saya boleh tahu nggak, abang kerjanya apa sih? Saya Waduh. waduh. Kalau kerjanya Pak Jibril itu mah. Dia itu kerjanya Pak Jibril dulu 4 tahun di Burundi. Jadi konsulat. Serius lah bang, enggak, orang-orang yang cari seperti ini memang apa komitmennya untuk, aduh malu aku ngomongnya, kok harusnya kami loh kayak gini bang. Harusnya Kalau kami. orang Muslim itu kita diwajibkan untuk mencari ilmu, Bang, untuk baca, untuk ini, untuk itu. Harus. Kami itu harus. Mestinya sebenarnya ini harus dibahas di kampus loh. Ya kan. Tapi mohon maaf, di kampus mah diumpetin lah. Iya. Justru kalau seorang mahasiswa begitu ya, skripsinya mengambil ini bakal nggak lulus lah. Aduh. Aduh, nggak ngerti aku ngomongnya. Tapi Coba jujur aja Bang, kau ambil misalnya seorang mahasiswa ya, ambil skripsinya, mengambil metode penelitiannya ya, atau penelitiannya mengenai inilah asal usul manuskrip Bible misalnya. Dia mengambil referensi Bang Jibril, bantu doang kok Bang Jibril gitu, bantu loh. Ini loh. Terus diajuin ke dosen pembimbingnya. Waduh, gak bener ini, coret. Ganti judul lu. iya ya. Enggak, boleh nggak saya bisa nggak berkaitan di abad The Dark ya, apa tuh? Dark Age. Saya pelajari di kampus juga. Dark Age Iya, itu abad 14 ke 16 berarti. Iya, di mana pada saat itu gereja-gereja Katolik tidak menerima ilmu pengetahuan atau mencari tahu lebih radikal, tapi hanya berpatokan pada dogma-dogma gereja. Hmm. Ya, saya baca beberapa literasi cerita di situ. Alasan mereka tidak menerima dogma-dogma. Dulu ada, sebentar, Bang Jibril dulu, siapa itu penemu itu?
penemuannya tidak sinkron dengan Bible terus dihabisin siapa? Lupa saya namanya. Galileo. Ya Galileo. Galileo, iya saya Ya. iya Galileo. Iya, jadi kan mereka tidak menerima Jadi orang yang lebih radikal untuk enggak, jadi mencari waktu itu Iya. gereja bilang matahari mengelilingi bumi. Sementara si Galileo bilang enggak, Iya. bumi mengelilingi matahari. Habis itu si Galileo ini di penjara. Tapi habis itu kebukti bumi Iya. yang muterin matahari. Itu nggak lucu Tapi sih kan itu itu ceritanya. dari Tapi. perintah dari dogma ajaran agama gitu. Iya, berarti kalau ajaran agama dogma dari pada awalnya bapak-bapak gereja seperti itu dasarnya udah salah, ya. Jadi gimana nasib yang apa itu kesalahan itu? Apakah diapakan Waduh, keren sih. adanya penebus dosa atau Enggak, enggak? sekarang gini deh Bang. Ini soal logika ya, soal Abang tahu kekaisaran ini enggak, khalifah enggak? Khalifah itu kekhalifahan Itu Islam ya? Iya, Islam. 200-300 tahun Islam ya? 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kekhalifahan Ottoman Empire itu dari Eropa sampai hampir ke Asia, Bang. Menguasainya. Tapi Abang tahu nggak siapa yang minoritas di Ottoman Empire? Saya nggak tahu. Islam. Lah, kalau Islam kenapa? Kenapa sampai karena seluas gitu? karena gitu? Ottoman Empire menguasai tanahnya, menguasai negaranya, tapi nggak memaksa penduduknya harus masuk Islam. Toleransi dong. Nah, beda nggak begitu Abang mau ngerebut Yerusalem dari orang Islam? Crusader, Kalau sejarah perang itu saya salib. tidak tahu, Bang. Saya udah tahu. Sementara begitu Ottoman menguasai dari Eropa seluruhnya loh, sampai setengah Asia, itu justru Islam minoritas. Kenapa? Karena kita nggak maksain, lo harus masuk Islam kalau, nah itu enggak, kita nggak begitu. Justru kita minoritas di situ. Tapi begitu Yerusalem mau direbut sama gereja Abang, waduh, perang salib kita bre. Ya, kita berbicara dulu ya Bang. Kita berbicara dulu ya. Memang dulu perang salib itu kan punya misi memaksakan dogma-dogma dari Bapak Gereja, dan mereka membawa pedang perang gitu. Justru banyak korban seperti ya penjajahan gitu, pembantaian. Bukan hanya pembantaian, genosida. Itu saya baca sejarahnya juga perang salib gitu. Dan visi misi mereka itu memang berapa persen itu, hampir 80% itu dari ajaran-ajaran gereja gitu, untuk mengkristuskan gitu sesuai dengan visi misi orang gitu. Yang tidak setuju ya dibantai gitu dengan alasan konspirasi. Saya baca sedemikian rupa ya, saya ambil poinnya aja gitu. Memang ya contoh lah yang menjajah Indonesia ini kan Belanda itu. Mereka bukan hanya itu aja visi misi mereka, mengambil rempah-rempah, agama gitu. Agama disuntikan juga. Abang gitu. pernah dengar negara Islam ini nggak, jajah? Nggak pernah sih. Jujur nggak pernah. Kita mau berkata jujur ya jujur nggak pernah. Justru jangan gitulah Bang. Mana pernah kita jajah-jajah, Pak. Iran aja, Abang tahu Iya, kan? Waktu itu saya udah jelasin kan soal koin dari Umayyah. Tahu udah Bang jelasin kemarin. Nggak menjajah Iran kita dari rute dagang. Mana pernah kita jajah? Iya tahu. Orang-orang Arab kan dulu gitu. Sama tuh kayak, mohon maaf ya Bang, kayak dulu kan di daerah saya kan, asal saya Nias itu kan Bang. Itu dagang orang Arab pertama menyebut kami itu orang Nian. Jadi mereka ketika datang di sana bukan menjajah dan tidak memaksakan agama, bahkan berdagang doang gitu, rempah-rempah gitu. Saya baca sejarah tentang Nias. Itu bisa Bang konfirmasikan, bisa Bang cari tahu sebutan orang Arab kepada orang Nias apa gitu. Dan mereka tidak tapi ketika Belanda datang, kami berperang. Makanya mayoritas di Nias itu Kristen, karena mereka memaksakan dengan peperangan, dengan pembunuhan gitu, memaksakan gitu. Ini ada yang mungkin kalau kami ada yang keren contohnya lagi.
Jadi gini bang, kalau di Islam Iya. kita mengimani bahwa Nabi Isa itu diselamatkan. Habis itu nggak ada tuh bangkit-bangkit lagi tuh bang. Itu ajaran abang. Gimana ya? bang? Ulang. Jadi Nabi Isa waktu itu diselamatkan, Iya. diangkat ke langit. Nggak ada tuh dia meninggal habis itu dia balik lagi atau resurrections bahasa Inggrisnya. Itu nggak ada tuh bang. Iya. Abang tapi tahu nggak menurut resurrections pribadi itu saya, dari mana? Yang orang meninggal habis itu bangun lagi tuh itu dari mana? mitologi Yunani ya? Jadi kalau saya, ini abang masa nggak tahu sih ini channel history. Histori ya cerita. Nih history dia, channel history. Nih logonya tuh dia ada banyak acara-acaranya. History education. Dia kurang lebih kayak apa ya, National Geography lah. Iya. Habis itu di sini disebutkan 6 ancient resurrection stories. Translate 6 kisah kebangkitan kuno. Nih di sini Yesus bukan satu-satunya yang diyakini oleh telah bangkit dan kematian. Kisah kebangkitan muncul dalam kebudayaan kuno di seluruh dunia. Jadi nomor 1 Tamus. Ini dewa Tamus dari dari Mesopotamia. Nah, ini nama Tamus ini. Kok hidup? Ya udah kuduga dewa karena Nih si Tamus. Habis itu Osiris. Ini bapaknya si Horus nih bang. iya. Dia Egyptian god death and agriculture. Ini Osiris, Horus. Habis itu di India juga namanya Outwitting. Habis itu di Bodhidharma and his single shoes. Habis itu Odin, abang tahu Odin nggak? Odin ya bang, bandar kematian. Si Odin juga begitu bang, ditombak juga, persis bang. Iya. Ditombak-tombak gitu begitu digantung ya kan. Habis itu Kozakot. Wah, Kozakot ini jagoan saya nih. Kozakot Resurrections in Mesoamerica. Kozakot namanya. Susah bacanya ini bacanya Kozakot. Nah, yang lucu-lucunya nih, kalau lagi lucu-lucunya ini, abang tadi ketawa nih. Ketawain ini saya. Kalau saya cari tahu aja nih Bang Tamus. Ulang tahun nih. Ada bang. Udahlah bang. Si ngerti Tamus. aku, 25 Desember. Udah. Jadi kira-kira si Tamus ini ulang tahun kalau saya mau rayain kapan? 25 Desember juga bareng rupanya. Jadi udah acara yang digantung-gantung. buat aduh, whole Bible pula anjir. Jadi berapa generasi manusia udah ditipunya kayak gini. Yang tadi saya bilang Bang, kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Rifa nih. Saya pernah diskusi dulu sama dia beberapa bulan yang lalu. Kamu masih Kristen? Masih. Kan saya udah bilang sama Uni Rifa beberapa bulan lalu mau cari tahu dulu gitu. Ya udah, jadi gini, siapapun nama Tuhan yang kamu imani sekarang, dia pemilik alam ini, berdoa sama dia. Mungkin kalau kamu khawatir kesalahan penyebutan, ya udah panggil aja Tuhan. Tuhan pemilik alam, saya minta petunjuk gitu, biar kamu dapat petunjuk dan nggak salah gitu. Cara lu sih gitu. Aduh. Saya baru ditampar kebenaran loh. Fakta. Fakta itu bukan yang dibuat dari narasumbernya Islam gitu, agama orang abang ini gitu. Oh, iya, fatal akibatnya kalau kamu Sumbernya bukan sumber pembenci Kristen gitu loh. Iya, saya justru yang dari penghasil buku-buku tentang kekristenan gitu. Betul. Kalau misalkannya kebenaran sudah sampai ke tangan kamu gitu kan, terus kamu masih menolak, maka yang salah itu bukan Tuhan lagi deh,
bukan Tuhan, bukan manusia, bukan siapapun. Tapi kesalahan itu ada pada diri kamu sendiri gitu. Kecuali yang kamu terima itu bukan kebenaran gitu, sesuatu yang diada-adakan, penipuan. Jadi apa ya? Inilah kenapa Al-Quran itu selalu memerintahkan kami umat Islam itu berpikir. Karena kan ini perkara kehidupan setelah kematian, Dek. Yang kekal gitu. Iya, kehidupan yang kekal di sisi Allah Bapa gitu. Iya, kalaupun kamu mau Ini tunggu, Allah, ala bapaknya nih Osiris apa Tamus apa siapa nih, Bang? Iya Bapak, iya juga iya. Aduh kok. Udahlah Bang, jangan kayak gitu lah Bang. pelan-pelan aja, santai aja, pelajari, Iya, berdoa iya sih. sama pemilik alam ini. Ini mohon maaf ya Uni, ini saya tidak dapat di sekolah minggu, saya tidak dapat di apa. Justru saya merasa malu kok yang berbeda dengan atap dengan saya itu yang justru menunjukkan lampu-lampunya gitu, rambu-rambunya gitu. Petunjuk itu yang ngarahin petunjuk itu kok orang-orang ini harusnya kan kita ini kekristenan, orang-orang Kristen harusnya saling mengisi tentang kebenaran gitu. Oh, kita salahnya di sini loh, yuk kita perbaiki. Itu Justru nggak saya, mungkin, Dekku, nggak mungkin gini. Mohon maaf nih potong adik. ya, Kalau seandainya para pendeta menunjukkan apa yang ditunjukkan Bang Jibril, Dekku, hilang perpuluhan, Dek. iya, Dikenakan saya, jemaat mereka. aduh, aduh, Kalau kami umat Islam, adik jadi Islam ataupun tidak, kami tidak dapat keuntungan secara finansial sekalipun karena tidak ada sistem menginjili, sistem mendakwahi terus dapat duit kami. Nggak ada. Adik mau jadi Islam, kami tetap begini. Adik mau jadi Kristen, kami tetap begini. Bang Jibril, dia bukan orang yang dibayar masjid atau Uni dibayar masjid. Kami tidak punya donatur, kami tidak punya orang yang ngebayar kami buat mengislami orang. Tidak, Dekku. Tapi kalau pendeta kalian jujur, konsekuensinya apa? Dia kehilangan jemaat. Itu profesi, Dek. Pendeta itu profesi yang tidak bisa dipungkiri. Kamu boleh buka searching dimanapun. Itu berkaitan dengan finansial, Dekku. iya, saya ngerti itu Uni. Aduh, saya tadi udah dapat sumber-sumbernya beberapa dan saya mau cari jauh juga, cari tahu lagi dengan sendirinya. Saya nggak janjikan saya Udah kasih clue deh. ini. Udah kasih clue gini aja. Iya, Kamu waktu bayi itu nggak tahu apa-apa. Pengetahuan iya. kamu itu didapat dari 3 sumber. Empiris itu pengalaman. Contoh, Iya. contoh. Empiris itu kamu tahu kalau pisau itu tajam karena kamu mungkin pernah terluka. Yang kedua, pengetahuan kamu dari rasional. Rasional itu dari kognitif. Kamu berpikir, kemudian kamu tahu, wah kalau seandainya basah ini daun pagi hari, berarti tadi malam sepertinya hujan. Nah itu kognitif ya. Lalu pengetahuan yang ketiga ini adalah pewahyuan. Ini berkaitan tentang Tuhan. Tentang Tuhan itu nggak mungkin empiris, nggak mungkin rasional. Tapi kita tahu dari wahyu. Wahyu itu apa? Informasi kepada para nabi. Nah, Yesus adalah salah satu nabi yang kami muliakan. Kami percaya dia adalah utusan Bapa atau utusan Tuhan. Memang kami tidak menyebut Tuhan dengan Bapa karena ketakutan kesalahpahaman ya, seperti orang-orang terdahulu yang menyembah kepada orang-orang yang dimuliakan. Maka cara untuk membuktikan kamu benar atau tidak, coba kamu jawab sendiri 2 pertanyaan ini. Silakan kamu cari tahu jawabannya. Siapa Yesus menurut dirinya? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Kamu cari tahu 2 pengetahuan itu. Jangan percaya saya, jangan percaya Bang Jibril. Maaf Udi agak pilek ya, karena ini ada di Bukit Tinggi. Dingin Nggak banget apa-apa, di sini. Bisa saya catat nggak? Ulanglah Uni pertanyaannya tadi. Mungkin ini Sekarang rambu-rambu. kan kamu kan nggak tahu siapa Tuhan kalau kecuali Tuhan itu yang kasih tahu kan siapa dirinya. Iya, Sama seperti Uni tahu Tuhan itu dari Al-Quran. Bang Jibril tahu Tuhan itu dari Al-Quran. Para pendeta kalian Kristen harusnya tahu Tuhan itu dari Bible, benar nggak? benar-benar. Maka jawab 2 pertanyaan. Cari dimanapun kitab suci.
siapa Yesus menurut dirinya dan siapa Tuhan yang benar menurut Yesus. Maka kamu Oke, akan oke. menemukan jawabannya. Kalau kamu memang mau percaya sama Yesus ya, nggak usah percaya sama Nabi Muhammad dulu deh. Nanti baru kamu tahu siapa Gini Uni, Tuhan yang benar. mohon izin Uni, saya kan udah beberapa juga penelitian berpikir secara logika dan akal kan. Saya cari tahu juga perkataan dari berfirmannya Allah Bapa di perjanjian lama dan Yesus di perjanjian baru. Kalau siapa Tuhan yang harus disembah satu-satunya menurut perjanjian lama itu kesaksian Allah Bapa, dia menyatakan bahwa hanya kepada Dia, kepada Allah satu-satunya. Sementara Bapak kalau itu Yesus siapanya Yesus? itu Allah Dia. Yesus bersaksi lagi di perjanjian baru, ada kesaksiannya bahwa Allah Bapa kita semua, Allah yang mengutus Dia, dan Allah yang memberikan kekuatan, yang melakukan semua perkataan yang harus dilakukan oleh Yesus sendiri. Yang bersaksi itu Yesus, gitu. Dia Allah Bapa itu adalah Allahnya Yesus juga. Iya, Tuhan Dia yang mengutus Dia. Lalu bagaimana esensinya? Ya esensinya Yesus itu tetap utusan Dia. Dia manusia yang Esensi Allah Bapa, adekku. Oh, kalau Bapak ya esensinya itu tunggal gitu, sendiri gitu. Udah, kalau begitu Ya. agama mana yang mengajarkan hal seperti itu saat sekarang? Aduh. Ini jawab jujur atau gimana nih? Tanya sama hatimu, dekku. Ya jujur ya, kalau ya agama orang abang inilah, jujur lah. Alhamdulillah, dekku. Tinggal kamu membuka dirimu sendiri. Kebenaran itu sudah sampai di hati dan lisanmu, dek. Di perbuatan mungkin belum. Maka iman dalam Islam artinya adalah apa yang kamu imani itu diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dilaksanakan oleh perbuatan. Lisanmu telah mengaku, hatimu telah benarkan, perbuatanmu masih belum kamu lakukan. Maka tinggal selangkah lagi, dekku. Dan itu tergantung kepada pilihanmu. Maka kelak ketika kamu memilih untuk tetap berada di tempatmu saat ini dan kamu berada di neraka jahanam, maka Allah tidak bisa kamu salahkan lagi. Karena nanti kami akan hadir di hadapanmu. Bang Jibril akan datang ketika kamu komplain kepada Allah. Kenapa saya dicampakkan kepada neraka ya Allah? Bukankah saya ini tidak tahu saya lahir dari rahim Kristen? Saya dan Bang Jibril akan dihadapkan kepadamu sambil bersaksi. Bang Jibril sudah tunjukkan semua data dan kau pun menolak. Maka kau tak berhak lagi menyalahkan Tuhan ketika kau dicampakkan ke neraka. Itu prinsip dalam Islam. Karena agama itu pilihanmu, dekku. Ketika kamu memilih untuk masuk ke dalam Islam, maka kamu memilih surga versi Islam yang dijanjikan Islam. Surga seperti apa? Surga yang kau dapatkan ketika kau beriman dan beramal soleh. Surga yang adalah balasan untuk orang-orang soleh. Lalu ketika kau seandainya menolak hari ini, besok atau nanti, maka kau tidak berislam, tidak mengucapkan kalimat syahadat sampai kau meninggal, dekku. Maka jangan salahkan lagi Tuhan. Kau tak berhak lagi menyalahkan Tuhan, karena Tuhan telah berikan petunjuk. Itu saran Uni. Jadi kembali lagi, dekku, kebenaran itu telah sampai. Tinggal adikku memilih atau tidak. Begitu. Bisa nggak saya cari tahu, bisa, maksud saya diberikan waktu, bukan saya meminta waktu kepada orang kakak dengan orang abang-abang ya, karena tidak punya otoritas di situ. Tapi saya sebenarnya udah dapat poinnya sebenarnya, tapi aduh, akan banyak yang bermasalah dengan hal demikian dekku. gitu. Begini, dekku. Dengar ya. Gini ya, mohon maaf Jangankan Uni, kamu, Dek. mohon maaf ini. Gak masalah, gak masalah. Itu urusan adikku. Sedikit Uni, sebelum Uni mungkin. Uni memang maaf Uni memotong. Begini, dekku. Jangankan adikku, Yesus saja ketika turun ke dunia, adikku pikir berapa orang yang menerima dia.
lebih sedikit ketimbang orang yang mungkin akan memusuhi kamu. Lebih banyak orang yang memusuhi dia ketimbang orang yang akan memusuhi kamu. Ketika kamu mungkin memutuskan memberikan kesaksian bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah. Yesus, seluruh orang pada waktu itu tidak bersama dia, bahkan murid-muridnya pun kabur ketika ia hendak ditangkap. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran itu ketika kita terima, itu akan membuat bergejolak. Orang-orang yang tidak benar akan marah. Itu mutlak deh. Itu sesuatu yang memang sunnatullah kalau kami sebut. Sesuatu yang memang harus berjalan. Tapi masalahnya adalah, bukankah Adinda tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan? Bukankah ketika Adinda sudah percaya bahwa ada satu entitas maha kuasa yang melindungi Adinda, yang betul-betul ilah yang layak untuk disembah, kenapa harus takut dengan dunia? Apakah Adinda tidak takut ketika orang-orang berdekatan dengan Adinda, tapi Allah sendiri murka karena Adinda salah menyembah kepada Tuhan? Tapi ya sudah, Uni hanya sedikit men-trigger supaya Adinda berpikir, supaya masuk ke dalam relung hati bahwa ini perkara bukan main-main. Perkara dunia, Adinda umurnya berapa? Paling tinggi 100 tahun. Itu pun produktifnya paling 60 tahun atau 50 tahun. Tapi mengganti tempat duduk di neraka, tempat kekal kelak, itu akan menjadi penyesalan terdalam kelak Adinda. Karena itu adalah sesuatu yang mutlak. Coba Uni kasih 2 option. Adinda tetap Kristen. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu sembah Yesus? Adinda tak punya alasan. Apa? Mau jawab apa kepada Tuhan nanti ketika bertanya, kenapa kau sembah Yesus? Yesus datang kepadamu. Aku tak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Kenapa kau sembahku? Oh, saya mengikuti pendeta. Adinda pikir pendeta akan mampu menyelamatkan Adinda nanti, sementara mereka pun dihakimi. Tapi ketika nanti Adinda menyembah kepada Allah, ada alasannya. Apa alasannya? Karena memang Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham itu tidak berbentuk, tidak ternistakan, tak mampu diindrakan. Dan bahkan andai Adinda tidak mau menyebut nama Allah sebagai ilah, silakan sebut yang maha pengasih, silakan sebut sebagai Rabbul Alamin, pemilik alam ini, silakan. Kalau masih ragu, oh tidak mungkin Tuhannya Abraham itu bernama Allah. Masalahnya adalah Adinda tidak bisa mengingkari fakta sejarah bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu lahir sebagai sebutan nama Tuhan oleh orang-orang di Arab. Dan bahkan kedekatan bahasa Eloah, Allah, Elohim, ilah itu nyata dari sisi bahasa secara akademis. Maka apalagi yang harus ditolak? Tapi tidak masalah, ini hal yang tidak mudah. Silahkan dilanjut dengan Man Jibril. Uni hanya menyampaikan sebagai kewajiban Uni, supaya nanti Uni ketika ditanya, Uni sudah benar-benar mengatakan kepada Allah, saya sudah sampaikan semua yang harus saya sampaikan ya Allah. Mungkin begitu Adinda. Silahkan dilanjut sama Bang Jibril. Ya, makasih ya Uni nasihatnya, petunjuknya, dan saya malah tertarik untuk belajar tentang agama saya lebih dalam lagi, tentang Alkitab saya, dan gimana mau nyampein. Tidak semudah itu untuk saat ini Uni, karena saya kan berhadapan sama keluarga, berhadapan sama teman-teman, pekerjaan saya, semuanya saya berhadapan gitu. Dan masih banyak considerations lah. Iya, saya kalau memang itu jalan satu-satunya, saya siap melepaskan semuanya itu semua dengan catatan. Saya mau cari tahu tentang agama. Cari taunya jangan dari Bible ya Bang. Kan waktu itu kita udah bahas kan sanad kitab Abang putus 350 tahun. Saya gini Bang, gini. Untuk menuju satu tempat, kita harus tahu dulu tempat itu seperti apa. Paham nggak Bang? Paham. Ngerti kan maksud Abang saya? Ini Kristen dari lahir ya? Gimana? Abang ini Kristen dari lahir ya? Enggak Bang. Saya udah sampaikan, dia tuh Bang Ardian itu udah tahu. Jadi? Keluarga saya itu Bang Islam yang taat Bang. Maaf. Muslim, abis itu murtad. Iya, adik saya satu di Yaman, hafiz Quran. Tapi kami berpisah gitu. Abang kapan murtadnya? Sejak saya sama nenek saya itu, saya udah ngerti tentang Bible, karena kebetulan nenek saya itu orang
Katolik, rabi ya, pengurus gereja dari Katolik. Dari umur berapa murtad emang? Saya nggak bilang murtad ya, karena dari kecil kan ajaran itu yang dikasih nenek gitu. Oh, jadi abang sebenarnya nggak pernah Islam nenek dan taat. kakek. Apa? Abang nggak pernah Islam taat gitu. Iya, dan saya bukan hanya Islam taat, saya tidak mengaku saya Islam gitu. Oh. Jujur aja. Sebab kan ajaran dari nenek dengan bapak kan beda. Adalah kisah keluarga yang broken gitu, ngerti kan bang? Nah, jadi saya terinspirasi cari-cari tahu tentang kebenaran Bible dari adik saya sendiri. Katanya coba loh cari tahu dulu tentang Alkitab abang sendiri. Jangan cari tahu tentang kitab-kitab orang lain. Itu tidak elok dibilangnya. Adik saya dulu. Ya, jadi abang ya oke, berarti technically abang pernah Islam, tapi secara harafiahnya, secara de factonya abang nggak pernah Islam berarti. Iya, itu kan ya saya pikir dari mana saya Islam ketika saya tidak tahu apa-apa. Saya udah diuji Bang Ardian tentang Islam, saya tidak tahu apa-apa. Karena saya hidup di lingkungan gereja, orang-orang gereja, sekolah di gereja. Itu bisa ditahu Bang Ardian, itu kan dia cari biodata saya asal sekolah saya kan dari gereja. Gitu. Jadi saya mengikuti terus dan saya sukanya ngobrol sama abang nih karena abang nggak imani saja, abang pakai otak. Sama saya kayak saya kalau abang nyadar dan kalau abang pernah, atau abang bisa tanya nih, ada 1.500 orang di sini. Saya hampir nggak pernah tuh perang ayat, perang iman, wah saya meyakini ini, saya meyakini. Wah itu kalau udah bawa iman saya udah nggak berani deh nggak. Ya lah, insya Allah lo nyembah gantungan kunci nggak ada masalah buat gue. Tapi faktanya ini bukan angan-angan sama cita-cita saya nih. Faktanya ini begini gitu loh. Itu yang saya kena ngobrol sama abang tuh karena abang ya ada akalnya gitu. Dan kebanyakan muslim tuh mesti begitu. Sebenarnya ada orang yang menggunakan akal juga tapi mengkesampingkan kebenaran dari akal tersebut. Maksudnya gini, dia udah tahu tuh, tapi dia tidak menerima karena dia takut lingkungannya nggak menerima dia. Saya tidak seperti itu bang. Oh itu dijelaskan di dalam Al-Quran bang. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu memang ada beberapa orang yang memang sudah tahu dalam hatinya, tapi mereka dalam hati itu menolak. Nah nanti itu waduh. Iya karena dia menolak kebenaran itu tetap bersikuku karena lingkungan dia gitu, lingkungan keluarga, sosial, pekerjaan, banyak lah. Tapi saya sudah mengatakan untuk lingkungan peribadahan di GBI saya siap kehilangan itu gitu, karena saya cari tahu tentang Yesus. Kan saya dari awal udah konsisten berprinsip bahwa Yesus bukan Tuhan. Andai kata Allah berfirman, dia menurunkan anaknya itu sebagai diri dia yang berubah, mohon maaf bang, kayak manapun yang masuk saya akan tetap mengimani itu. Tapi masalahnya justru sebaliknya, Yesus dan Allah berfirman bahwa dia adalah satu-satunya yang disembah. Yesus bersaksi kekuatan dia adalah utusan, kekuatan dia, pekerjaan dia dari Bapa yang mengutus dia gitu. Oke. Tadi kan kalau itu kan dari ayat, dari ini, dari itu yang saya udah kasih tahu abang itu nggak ada sanad atau benang merah ke si penerima. Ini saya mau kasih tahu abang ada 4 ayat nih, abang ada 4 ayat nih. Abang mau saya kasih tahu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat aja nggak? Ini dari Al-Quran nih. Kan dari tadi kita kasih lo bentar bang, saya ambil pulpen boleh bang, bentar. Boleh bang, kasih bang ayatnya. Mantap nih. Di Al-Furqan ayat 53. F biasa ya? Al-Furqan. Q ya kak, bang. Q ya? Q. Furqan. Oke. Nah, di sini dijelaskan nih bang, abang mesti perhatiin ini. Dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan,
yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Nih saya tandain ya. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi di sini kita tahu Nabi Muhammad 14 abad yang lalu bilang kalau nanti ada Berfirman. ada air, yang satu tawar, yang satu asin, dan akan ada dinding yang batas menghalangi. Iya. Ya, Oke. ini di Timur Tengah nih bang, di Mekah nih, udah jauh banget nih, pokoknya nggak Nabi Muhammad nggak pernah ke pantai, pokoknya nggak pernah ini. Nah sekarang kita lihat ini dari YouTube ya, fresh water meets sea water. Ini saya play aja nih, jadi nggak. Is why the boundary seems to exist between the dirty and clear waters. The brown murky. Nah ini begitu kita lihat detailsnya, ini kejadiannya di Vancouver, Canada. Kanada. Jauh banget nih dari Mekah. Ya tapi ada terbukti tuh Ada. firmannya. Ini? Nih, Lah, berarti itu memang And sink firman. to the Gitu. bottom of the ocean, making the nih, ada dinding dan batas. Habis itu yang lebih ininya lagi, di sini kan spesifik nih, dibilang ini tawar, yang lain asin. Ya. Nah, nih barrier creates. Nah, nih, saya translate ini. Penghalang, jelas ya. Oh, oke. Penghalang ini menciptakan garis yang terlihat jelas karena setiap badan air memiliki suhu. Jelas ya. Ya, segar. Suhu, salinitasnya apa? Keasinan berarti ya. Iya. Laut. Asin, iya laut. Dan kepadatannya sendiri. Ini 14 abad yang lalu bang. Dibuktikan secara sains, ditemukan, terbukti. Aduh. Ini mujizatnya sampai sekarang saya bisa lihat nih. Ini bukan mukjizat sih, lebih ke memang itu Al-Quran ini adalah kan firman. mujizat Nabi Muhammad SAW. Iya ya. Sampai Iya, sekarang tapi kan kalau saya bisa lihat nih. ya itu kan firman yang berkata membuktikan bahwa dia itu benar-benar dari Allah yang esa ya. Yes. Habis itu kita ke Al-Hajj. Al-Hajj bentar ya. Al-Furqan tadi ya Al-Hajj. Al-Hajj. Oke, Bang. Al-Hajj ayat 45. Nah. Jadi di sini diceritakan soal Nabi Soleh. Di sini berapakah banyak kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zolim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan beberapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Ini cerita tentang Nabi Soleh, Bang. Kalau ada yang klaim di luar sana, oh Nabi Muhammad ngekopi dari Bible. Cerita Nabi Soleh ini nggak ada dimanapun di Bible, Bang. Cerita Nabi Soleh ini. Ya, itu satu. Kedua, Nabi Muhammad untuk baca Bible di abad ke-6, Nabi Muhammad mesti bisa bahasa Greek, mesti bisa bahasa Latin, mesti bisa bahasa Hebrew. Sementara dia bahasa Arab aja katanya umi, nggak menguasai. Nah, ini Nabi Soleh, kalau memang kopi-kopi, di Bible nggak ada. Nah, di sini ada namanya Intu Madain Saleh. Nah, di sini kota tua ini abad 1, kota tua ini rupanya memang sesuai sama. Jadi ceritanya di sini ada kota yang tiba-tiba penduduknya hilang, padahal mereka jago pahat semua. Madain Saleh. Nah, ini Madain Saleh was actually the first UNESCO WHS. Jadi dilindungi oleh UNESCO. Jadi kalau memang klaim orang-orang di luar sebelum ini, oh Nabi Muhammad ngikutin cerita-cerita ini. Ini ceritanya dari mana? Ini terbukti lagi. Ada lagi peninggalan-peninggalannya. Tahu terbukti gitu, enggak meleset gitu. Memang secara sains beberapa ribu tahun setelah
Saat ini diteliti, ditemukan fakta sesuai dengan perkataan yang beribu tahun yang lalu. Yes. Gila, baru. Habis itu kita ke Al-An'am, Bang. Bentar Bang, bisa tulis Bang. Saya mau cari tahu juga nanti lebih. An'am. Tanda kutip ya. Oke Bang. Habis itu ini ayatnya ayat 125. Iya tahu. Udah saya catat. Barang siapa yang Allah menghendaki dan akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya. Ini untuk abang nih, kalau tiba-tiba dapat petunjuk, melapangkan dadanya. Dan barang siapa yang dikehendakinya, Allah kesesatannya niscaya menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi di sini ditulis menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Jadi 14 abad yang lalu udah ada pesawat belum ya? Belum dong. Tapi di sini Nabi Muhammad bilang dari firman dari Allah, menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ya memang terbukti ketika naik. Nah, ini di American Lung Associations, How Altitude Sickness Affect Your Lungs. Jadi dikasih tahu di sini, nih, saya translate. Penyakit ketinggian terjadi karena semakin tinggi Anda mendaki, semakin tipis atmosfernya. Hal ini membuat bernafas dalam jumlah udara yang sama menjadi lebih sulit. Lebih sulit ya, betul. Ini orang yang nggak sekolah, belum ada pesawat. Ini dia dituduh orang gila pas dia bilang ini. Itu kalau dia nggak sekolah, nggak buta huruf atau apa kan. Dan zaman itu belum ada, Bang. Kita belum tahu. 14-15 abad yang lalu kita belum tahu kalau ketinggian itu ngurangin pernapasan kita, bikin kita sesak. Iya, saya paham. Saya paham kan itu ke abad ke modern gitu. Abad modern mulai. Ya kan saya bisa bagi abad-abadnya kan. Itu hanya memang dari firman Allah. Nah, nih memang benar-benar dari firman Allah. Gitu. Ini terlalu spesifik. Nih saya terlalu spesifik. Dan tadi saya baca di komen-komen, komen-komen banyak yang bilang tunjukin ini Bang, tunjukin itu Bang, tunjukin ini, tunjukin ini. Terlalu banyak. Abang bisa clear sendiri satu-satu. Tapi ini yang spesifik. Ini yang menurut saya pribadi ya spesifik banget. Di sini Allah menceritakan soal orang yang berbohong, Bang. Dan di sini dibilang a lying sinning forelock. Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. A lying signing forelock. Forelock. Jadi kalau orang berbohong, dia bilang penipu ini, pembohong ini. Iya. Nah ini kalau saya bahasa Indonesiain, forelock itu artinya apaan sih? Jambul yang berbohong dan penuh dosa. Jadi kalau berbohong itu dari jambul, dari atas jidat kita Bang. Iya. Nah ini 14 abad yang lalu. Ya. Itu penelitian dari apa? Habis itu kita ke The Art of Lying. Ini dari scienceamerica.com ya. The Art of Lying, cara berbohong. Nah, di sini Doctor of University of Spielberg. Di sini saya udah baca sih kemarin. Under the Hood confirms. Nah, nih. Saya translate ya. Studi pencitraan otak telah berkontribusi pada pandangan bahwa berbohong umumnya membutuhkan lebih banyak usaha daripada mengatakan kebenaran dan melibatkan korteks frontal. Jadi ini ya. Jadi kalau berbohong tuh asalnya dari sini. Prefrontal cortex. Ini saya Google nih. Prefrontal cortex itu di mana sih? Iya dah. Otak. Dah. Iya Bang, udah paham. Ya, kalau jambul saya hanya di depan di atas jidat. Ngerti persis. Ngerti jambul. Iya. Ini kalau tiba-tiba waktu itu Nabi Muhammad Allah bilang ini ada di belakang kepala. Oh salah. Langsung nggak valid nih Al-Quran.
Tapi ini bener spesifik. Nah, ini ayat untuk abang nih bang, abang baca nih bang. Ini Al-Fussilat, ini terakhir, nih ayat terakhir bang. Ini Al-Fussilat ayat 53. Ini ayat terakhir nih, jadi nggak ngebosenin. Iya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia yang menyaksikan segala sesuatu? Jadi udah ditunjukin bang, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kita nih. Kami konteks, mohon maaf. Nah, Iya, kami itu Allah. Kami itu konteksnya. Allah dan kerajaannya. Oh kenapa? Oh kerajaan. Oh iya jelas ya kan disebut raja di atas segala raja. Abang kalau nggak termasuk orang utusan dia lah. Nah. Utusannya. Enggak, bukan. Maksud kami di sini Allah dan kerajaannya. Abang kalau Royalwi namanya. Di sini abang bisa tinggal Google aja Royalwi. Itu nah nih. Penggunaan kata kami dan bukan aku oleh seseorang seperti yang biasa digunakan oleh penguasa. Jadi Royalwi itu biasa untuk penguasa, untuk yang ya segala-galanya. Ya kasta paling tertinggi lah, berarti yaitu Allah gitu. Yes. Wah, jadi udah ditunjukin bang, semuanya udah ditunjukin semuanya. Ini ini Al-Quran ini memang untuk orang-orang yang berpikir. Emang untuk mukjizat Nabi Muhammad ini untuk umatnya yang 20 abad setelah yang 14 abad setelah ini yang bisa mencari tahu kebenaran. Tapi mohon izin bang, mohon maaf sebesarnya saya tidak ada niat untuk hanya ingin mencari tahu juga. Ada sih pesan adik saya, ada pesan orang tua saya, mendiang orang tua saya mengatakan kayak gini. Kalau kau memasuki rumah, cari tahu dulu isi rumah itu apa. Bahan bangunannya, kokoh atau tidak. Jadi mohon izin bang, mohon maaf, tidak tanpa mengurangi rasa hormat. Saya izin untuk mempelajari tentang Allahnya orang abang dan Nabi Muhammad. Oh siap, nggak apa-apa bang. Jadi gini bang, ini abang mesti tahu, abang mesti tahu, gitu. Abang mesti tahu posisi saya. Untuk orang seperti saya, untuk orang seperti Uni Rifa, Bang Alfi, Bang Kores, Ustadz Alif, Bang Hendy di sini. Untuk kami, ilmu yang kami punya itu mesti kami kasih tahu bang. Kalau enggak, nanti di neraka tangan sama kaki kami diikat bang. Emang ada kayak gitu bang? Itu kewajiban kami bang. Enggak. Saya tanya tentang diikat di neraka. Gitu, bukan nanti kalau ada orang yang berilmu tapi tidak menyebarkan, memberitahu, itu kami berdosa bang. Nggak boleh kayak gitu, itu zolim bang, zolim sama orang-orang sekitar kita, nggak boleh. Jadi harus kami harus menyebarkan. Serendah-rendahnya iman kami itu diam, itu serendah-rendahnya imanmu. Diam. Iya, tapi kan itu nggak ada keberatan dari pihak, kan ini kan udah agama gitu kan, orang abang kan agamanya gitu, nggak ada keberatan. Saya bukan jatuhnya menghujat, saya cari tahu. Gitu. Iya, kita bisa bedain bang antara orang yang nanya untuk mau menghina, menista sama mau tahu. Enggak, soalnya gini bang, gini. Saya ngambil poin barusan. Abang kasih presentase. Kok ada manusia, kan manusia tuh ya, Muhammad manusia ya. Jelas dong. Kok ada manusia yang hidup ratusan ribu tahun yang gagal yang tidak ada teknologi. 1400 tahun yang lalu. Iya 1400 tahun. Kok bisa dia tahu gitu?
apa yang akan terjadi sebenarnya. Namun ketika di zaman modern manusia meneliti kok bisa sesuai gitu. Saya tertariknya di situ satu Di itu. situ Kedua, di situ nggak bang kejujurannya di tes bang? Kalau Nabi Muhammad iya, tidak menyampaikan sesuai yang diwahyukan sama dia, iya, justru gini nih Bang, saya mau selesaikan dulu. Kedua, tidaklah mungkin semua perkataan manusia itu berasal dari dirinya. Kalau tidak ada yang penguasa yang mengetahui. Kalau enggak Allah, Allah itu kan tahu yang akan terjadi. Allah itu kan tahu posisinya kebenaran itu seperti apa. Tidaklah mungkin kalau wahyu itu tadi kan, wahyu ya, ada wahyu tadi, ya kan? Oh, iya ya Bang, ada apa dah? Ada Al-Furqan, Al-Furqan, Al-Hajj, Al-An'am, iya, sama Al-Alaq, Al-An'am, sama ya, Al-Fusilat. iya. Enggak mungkin itu dari perkataan seorang cendekiawan atau peneliti Betul. di zaman itu. Betul. Tidak mungkin. Yang lebih nggak make sense lagi bang, nggak ada yang salah. Abang paham Ya. Kak? Kalau beliau nebak, contoh beliau nebak nih 10 hal, habis itu 2 kena atau 8 salah. Ini enggak, semua yang dia bilang benar. Itu yang Iya, lebih. Justru itu kan. Tapi gini saya bang, abang izin mesti gitu. berpikir kayak gini juga. Setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, setiap nabi-nabi sebelum ini itu selalu diberikan mujizat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pengikutnya, sesuai dengan zamannya. Iya, sama kayak Zaman Musa, Iya. waktu itu Firaun lagi gemar dengan sihir. Dikasih mujizatnya ngelempar tongkat jadi ular, belah laut, sihir-sihir semua tuh. Nah, habis itu Nabi Isa, waktu itu lawannya Romawi. Romawi itu gila dengan penindasan, crucifixions, penyaliban, potong kepala, pemerkosaan dan seterusnya. Nabi Isa dikasih mujizat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan yang dia lawan, menyembuhkan ini itu. Nah, Nabi Muhammad mujizatnya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pengikutnya, ilmu. Ya Al-Quran ini. Tapi saya mendengar kemarin narasi dari pas diskusi sama Bang Zuma, agama Bang Zuma atau agama orang Bang ini juga mengimani, bahkan memuliakan nabi-nabi sebelumnya loh. Iya. Itu ya karena mereka alasannya utusan dari Allah gitu, Allah Bapa gitu. Iya. Oh gila. Oke lah Bang, saya to the point aja. Saya tertarik soalnya dari ayat Al-Furqan, Al-Hajj, Al-An'am, Fusilat ya. Al-An'am, Iya. Al-Alaq sama Al-Fusilat. Ya itu kan saya melihat kok mention gitu kebenarannya, kok kalau nggak ada kekuatan lebih besar mengetahui apa yang terjadi. Karena dalam menurut saya ya, tentang Tuhan itu dia mengetahui apa yang terjadi, kiamat dia tahu gitu. Karena dia yang merencanakan gitu. Tidaklah mungkin seorang manusia yang pada dasarnya tadi abang tahu kan, dia tadi nggak pandai gitu, nggak bersekolah, tiba-tiba tahu apa yang terjadi ke depan. Kalau sekali 2 kali kebetulan abang ini udah berapa ayat, 1, 2, 3, 4. Oh ini saya ada segini bang, ini ada, saya tunjukin aja ya. Bentar bang, bentar, belum lagi tuh saya baca di komen sidik jari. Nggak, ini saya bisa tunjukin satu-satu nih bang. Anabia soal Big Crunch, habis itu Anabia 30 soal Big Bang, habis itu Al-Mu'minun soal embriologi, habis itu Al-Furqan laut tidak disatukan, habis itu soal Ar-Rahman itu soal bintang kalau meledak warna merah. Iya, saya ngerti bang. Habis itu ini terus nih. Tadi saya pilih 4 dong yang paling baru. Ini terus. Iya nih. justru itu kalau sekali itu kebetulan bagi aku, 2 kali ya mungkin ya kebetulan yang mungkin 50% diragukan. Kalau 3 kali sampai seterusnya itu bukan kebetulan, memang itu udah rencana, itu memang udah dituliskan gitu, memang itu ketentuannya gitu. Jadi izin ya kepada orang yang berbeda dengan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau
mencari tahu tentang itu, ya saya tidak ada untuk menghujat atau mencari kesalahan, tidak. Saya ingin menghubungkan apa sih perbedaannya, karena saya ambil konsep satu, Tuhan itu esa. Tuhan tidak akan pernah pergi ke dunia karena itu adalah ciptaan Dia dan tidak akan pernah Nggak, tapi gini komunikasi Bang, langsung. tapi gini konsepnya Bang. Saya nggak maksa, saya malah justru ya kalau Abang mau syahadat juga bukan saya yang syahadatin dan saya nggak dapat apa-apaan juga. Tapi saya malah justru kalau Abang mau pelajarin, ayo belajar. Tapi jangan belajar sama pembenci-pembenci Islam. Jangan Abang masuk room-room, jangan Abang masuk room-room pembenci Islam. Habis itu Abang bawa ke sini. Nah itu saya nggak suka. Nah tapi kalau Abang benar mau belajar, Abang mau mempertanyakan, kita akan dengan tangan terbuka, ayo belajar. Tapi masalahnya nggak ada yang jamin Abang bangun besok. Nah, jadi itu yang mesti Abang pikirin juga. Kalau saya sih sampai besok-besok, wah, amalan saya jalan terus. Selama saya masih ngejelasin ke Abang, amalan saya jadi dihitung terus, ya nggak ada masalah. Tapi kan umur Abang kan saya nggak jamin. Jadi ya terserah. Jangan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alfi. Jadi ya ada komen di bawah, sapa dulu Bang Alfi host itu Katolik apa Protestan, makanya Alfi langsung salam nih. Bahaya nih. Nanti Alfi dikira Tritung nanti. Tapi sedikit ya. Apalagi untuk teman-teman yang spam di bawah. Gini ya kawan-kawan ya. Kebenaran Al-Quran itu parameternya bukan sains ya kawan-kawan ya. Kebenaran Al-Quran itu tidak ditolak ukur dari seberapa mensensnya dia tuh sama sains. Karena sains lah yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti sains. Paham ya kawan-kawan ya. Iya. Lalu mengenai jadi parameter sains itu bukan parameter kebenaran Al-Quran. Jadi kita nggak perlu banyak sodorin lah gitu. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Lalu yang kedua, mengenai ilmu yang kami bagi-bagikan gitu ya Bang Man ya. Sebenarnya ini bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kami miliki, tapi tentang seberapa banyak kami berbagi gitu.